Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anton Stombianyang Pramesdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek lapangan saya pada pembangunan rumah tinggal di Jalan Danau Sentarum, Gang Danau Indah, di Kota Pontianak. Pengertian pondasi. Pondasi adalah bagian dari bangunan yang berfungsi mendukung seluruh berat bangunan dan meneruskannya ke tanah di bawahnya. Pengertian slope. Slope adalah batuan bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi. Jenis konstruksi batuan bertulang ini biasanya dibuat pada bangunan rumah atau gedung, dan posisinya biasanya pada lantai 1 atau biasa disebut lantai dasar. Pembuatan boplang, alat dan material yang digunakan antara lain paku ukuran 4 in, cerucuk diameter 10, papan ukuran 2/15 meteran, tali nilon, penggaris siku, gergaji, palu, dan pensil. Penggalian lubang pondasi. Alat dan material yang digunakan antara lain cangkul, ember, skop. Pemancangan cerucuk. Alat dan material yang digunakan antara lain cerucuk, kapak, rantai, gergaji. Pemasangan backing pondasi. Alat dan material yang digunakan antara lain paku ukuran 4 in, kayu reng, papan 2/15 ukuran 3 meter, gergaji, meteran, pensil, penggaris siku, palu, benang nilon, dan kapak. Pembuatan tulangan pondasi. Alat dan material yang digunakan antara lain besi ulur 10 mm, besi polos 6 mm, dan kawat bedrat. Meteran, gunting besi, tang jepit, engkolan, tang besar. Pengecoran pondasi. Alat dan material yang digunakan antara lain semen, pasir, batu atau sertu, air, ember, molen, gerobak sorong, skop, penampik. Pembuatan backing slope ini, alat dan material yang digunakan antara lain papan mal ukuran 2/20, cerucuk ukuran dimensi 10, kayu reng, paku ukuran 4 in, benang nilon, gergaji, palu, meteran, kapak, dan penggaris siku. Pembuatan tulangan slope. Alat dan material yang digunakan antara lain besi ulur 10 mm, besi polos 6 mm, kawat bedran, meteran, gunting besi, geget atau tang jepit, engkolan, dan tang besar. Pengecoran slope. Alat dan material yang digunakan antara lain semen, pasir, batu atau sertu, air, ember, molen, gerobak, skop, penampik, sendok, semen. Analisis pembuatan boplang. Pengamatan. Yang pertama, melakukan penentuan luas bangunan yang akan dibuat. Yang kedua, memasang kayu atau patok tiang atau patok yang sudah diruncing pada setiap sudut bangunan. Yang ketiga, melakukan papan pada tiang patok mengelilingi bangunan. Yang keempat, melakukan pemasangan paku pada papan, kemudian pasangkan nilon atau benang pada paku-paku tersebut untuk menentukan siku bangunan. Yang kelima, memasang paku dan tarik benang membentuk rencana pondasi. Teorinya sama dengan yang ada dalam pengamatan. Kesimpulan analisis pembuatan boplang. Yang pertama, melakukan penentuan luas bangunan yang akan dibuat boplang. Kelebihan 1 meter untuk pemasangan boplang ini digunakan untuk mempermudah pergerakan tukang saat pekerjaan galian pondasi nantinya. Yang kedua, melakukan papan pada tiang patok mengelilingi bangunan. Paku-paku tersebut untuk menentukan siku-siku bangunan. Yang ketiga, memasang paku dan tarik benang membentuk rencana pondasi. Benang tersebut akan menjadi tanda bagi tukang untuk menggali pondasi. Analisis penggalian lubang pondasi. Penggalian lubang pondasi menggunakan cangkul dan skop untuk melakukan penggalian. Yang kedua, hasil galian yang berada di dalam lubang pondasi, tanah dan lumpur dikeluarkan menggunakan ember. Teori, alat yang digunakan bisa menggunakan cangkul, linggis, skop, ember, dan penampik. Digunakan untuk mengangkut hasil galian.
Kesimpulan analisis penggalian lubang pondasi. Yang pertama, penggalian lubang pondasi dilakukan setelah pemasangan bopeng. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menggali lubang pondasi, cangkul, dan skop. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengangkut hasil galian lubang pondasi menggunakan ember. Analisis penancapan cerucuk. Yang pertama, pengamatan. Yang pertama, memuncingkan ujung cerucuk yang akan ditancapkan ke dalam tanah agar lebih memudahkan dalam penancapan. Yang kedua, dalam penancapan tiang cerucuk menggunakan tenaga manusia dengan cara menggunakan beban berat dari manusia itu sendiri. Teori yang pertama, penancapan cerucuk kayu dengan tenaga manusia. Yang kedua, penancapan cerucuk dengan alat pancang. Yang ketiga, pemasangan cerucuk dengan backhoe. Kesimpulan analisis penancapan cerucuk. Yang pertama, meruncingkan ujung cerucuk yang akan ditancapkan ke dalam tanah agar lebih memudahkan dalam penancapan. Yang kedua, penancapan tiang cerucuk menggunakan tenaga manusia dengan cara menggunakan beban berat dari manusia itu sendiri. Analisis pembuatan backing pondasi. Pengamatan yang pertama, backing menggunakan material papan mal lebar 20 cm dan kayu ring. Yang kedua, fungsi ring sebagai penahan tepi backing. Yang ketiga, panjang papan backing 1 meter, sedangkan ring 20 cm. Papan dan ring diukur menggunakan meteran sebelum dipotong untuk dirakit menjadi backing. Teori yang pertama, material backing bisa dibuat dari papan dan multi-triplek. Yang kedua, backing harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk atau ukuran dan posisi seperti yang disyaratkan pada gambar. Yang ketiga, backing harus cukup kuat untuk memikul tekanan atau beban. Yang keempat, backing harus cukup kuat atau kaku. Kesimpulan analisis pembuatan backing pondasi. Yang pertama, backing menggunakan material papan mal lebar 20 cm dan kayu ring. Yang kedua, fungsi ring sebagai penahan tepi backing. Yang ketiga, material backing bisa terbuat dari papan dan multi-triplek. Yang keempat, backing harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk atau ukuran dan posisi seperti yang disyaratkan pada gambar. Yang kelima, backing harus cukup kuat untuk memikul tekanan atau beban. Analisis pembuatan tulangan pondasi. Pengamatan dalam tahap pemotongan dilakukan di area terbuka dan sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang kedua, tahap perakitan tulangan dilakukan dengan cara dirakit di atas tanah tanpa dialas. Yang ketiga, jauh antar bagel dibuat dengan ukuran 15 cm. Diukur dengan menggunakan meteran, kemudian dilanjutkan dengan kayu yang dipotong sebagai alat ukur. Teori, jarak bagel untuk pondasi 15-20 cm. Yang kedua, menggunakan baja beton ulir dengan polos, dengan tulangan utama lebih besar daripada bagel. Analisis kesimpulan pembuatan tulangan pondasi. Yang pertama, dalam tahap pemotongan dilakukan di area terbuka dan sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang kedua, besi yang digunakan sudah sesuai dengan jenis yang ditetapkan. Analisis pengencaran pondasi. Pengamatan tahap pengencaran di lapangan dengan menggunakan mesin molen. Yang kedua, tahap pemadatan pengencaran menggunakan dengan cara manual, yaitu dengan cara ditusuk-tusuk dengan menggunakan kayu. Teori, tahap pengencaran bisa dilaksanakan dengan mesin molen ataupun ready mix. Yang kedua, pemadatan biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan mesin ataupun dengan cara manual, dengan ditusuk menggunakan kayu, besi, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, melakukan uji tes lem sebelum proses pengecoran. Kesimpulan analisis pengecoran pondasi. Yang pertama, pada pemadatan terdapat dua cara, yaitu dengan mesin vibrator atau dengan cara manual, dengan menggunakan kayu. Dengan menggunakan cara manual, rongga-rongga pada beton tidak dapat menjadikan beton padat dikarenakan volume yang berbeda pada setiap sisi. Yang kedua, tidak adanya tes uji selam untuk mengetahui kekuatan beton. Analisis pembuatan backing slope.
pengamatan. Jarak antar ring dibuat dengan jarak kurang lebih 40 cm. Diukur dengan menggunakan meteran, kemudian filling dari tukang kayu. Yang kedua, backcasting menggunakan material papan mal lebar 20 cm. Yang ketiga, backcasting sebelum dipasang diolesi dengan oli, dimasukkan agar coran tidak menempel pada backcasting. Yang keempat, penggunaan kayu cucuk sebagai penahan dari pembuat backcasting. Teori, jarak antar ring dibuat sekitar 20-40 cm. Diukur menggunakan meteran dan filling tukang kayu. Yang kedua, tahap pemasangan bisa langsung diletakkan di tanah ataupun menggantung. Yang ketiga, backcasting bisa dipasang sebelum ataupun sesudah pemasangan besi. Kesimpulan analisis pembuatan backcasting sloop. Yang pertama, backcasting yang diolesi dengan oli terkesan awet dan tidak rusak dan bisa digunakan kembali untuk bagian yang lainnya. Yang kedua, pekerjaan backcasting bisa dilakukan sebelum proses pemasangan tulangan sloop. Yang ketiga, kayu cerucuk digunakan sebagai penahan pada saat backcasting dipasang. Analisis pembuatan tulangan sloop. Pengamatan dalam tahap pemotongan dilakukan di area terbuka dan sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang kedua, tahap perakitan tulangan dilakukan dengan cara dirakit di atas backcasting yang sudah terpasang. Yang ketiga, jarak antar bagel dibuat dengan ukuran 15 cm. Diukur dengan menggunakan meteran, kemudian dilanjutkan dengan kayu yang dipotong sebagai alat ukur. Yang keempat, tidak terdapat tulangan sebagai penahan yang ada di bagian menggantung yang mengakibatkan besi melendut. Teori, jarak antar bagel untuk sloop 15-20 cm. Yang kedua, menggunakan baja beton, ulir, dan polos dengan tulangan utama lebih besar daripada bagel. Yang ketiga, terdapat tulangan sebagai penahan yang ada di bagian menggantung. Kesimpulan analisis pembuatan tulangan sloop. Dalam tahap pemotongan dilakukan di area terbuka dan sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang kedua, dalam tahap pemasangan pembesian, untuk bagian yang gantung tidak ditahan dengan besi yang mengakibatkan besi melendut. Yang ketiga, besi yang digunakan sudah sesuai dengan jenis yang ditetapkan. Analisis pengenceran sloop. Yang pertama, pengamatan. Tahap pengenceran di lapangan dengan menggunakan mesin molen. Yang kedua, tahap pemadatan pengenceran menggunakan dengan cara manual, yaitu dengan cara ditusuk-tusuk menggunakan kayu. Yang ketiga, tidak terdapat tulangan sebagai penahan yang ada di bagian menggantung yang mengakibatkan besi melendut dan berakibat pada pengenceran bagian tersebut ikut melendut juga. Teori, tahap pengenceran bisa dilakukan dengan mesin, molen, ataupun ready mix. Yang kedua, pemadatan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan mesin ataupun dengan cara manual, ditusuk menggunakan kayu ataupun yang lainnya. Yang ketiga, melakukan uji tes SLAM sebelum proses pengecoran. Kesimpulan analisis pengecoran sloop. Yang pertama, pada tahap menggunakan mesin molen, di mana dengan menggunakan mesin bisa memakan waktu kurang lebih 3 hari, tergantung luasan. Yang kedua, pada pemadatan terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan mesin vibrator atau dengan cara manual, dengan menggunakan kayu. Dengan menggunakan cara manual, rongga-rongga pada beton tidak dapat menjadikan beton padat karena dikarenakan volume yang berbeda pada setiap sisi. Yang ketiga, tidak adanya tes uji SLAM untuk mengetahui kekuatan beton. Yang keempat, tidak terdapat tulangan sebagai penahan yang ada di bagian menggantung yang mengakibatkan besi melendut dan berakibat pada pengecoran bagian tersebut ikut melendut juga. Saran. Yang pertama, untuk pekerjaan pengecoran sebaiknya dilakukan dengan menggunakan ready mix karena faktor pekerjaan yang cepat dan agar pelaksanaan pekerjaan lainnya bisa langsung terlaksana. Yang kedua, tahap pengecoran sebaiknya dilakukan tes uji beton untuk memastikan kekuatan beton tersebut agar tidak terjadi kurangnya mutu beton pada sloop. Yang ketiga, tahap pemadatan pengecoran sloop sebaiknya menggunakan mesin vibrator agar pada besi terisi dengan rata daripada menggunakan kayu yang ditusuk-tusuk. Dokumentasi lapangan. Sekian dan terima kasih.